Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhlas kan nih? Masih bab ikhlas. Sampai mana kemarin? Nah apa? Udah aja lah. Waminha. Nah, di antara tanbih ya masih bab riya. Qad bana laka bima sabaqa minal ayati wal ahadits wa kalamil a'immah anna riya'a muhbitun lil a'mal wa sababun lil muqti 'indallahi wal la'ni wat tardi. Telah jelas kepadamu dari yang telah lalu, baik dari ayat atau dari hadis, dan dari perkataan para imam bahwa riya itu dia muhbitun lil a'mal, dia itu merusak semua amal, dan dia adalah sabab bagi amarah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sabab bagi laknat, dan sebab bagi terusir. Wa annahu min kabairil muhlikat, dan riya itu termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Wa ma hadza wasfuhu fajadirun bi ayyushammira kullu muwaffiqin an saqil juddi fi izalatihi bil mujahadati wa tahammulil masyaqqi syadidati wal mukabadati liquwatis syahawat. Maka kalau kita sudah tahu, ini ilmu nih, bahwa yang namanya riya itu kemarin sudah hakikatuhu apa, kemudian alamat adanya riya apa, maka seharusnya kalau kita sudah tahu bahwa yang namanya riya itu akan menghilangkan seluruh amal, maka orang yang berakal pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan riya itu dari dirinya, pasti itu. Kemudian idla yanfaku ahadun anil ihtiyaji lidzalika illa man ruzika qalban saliman taqiyan khalisan an syawaibi mulahazatil aghradi wal makhluqin. Karena tidak akan selamat seorang pun dari riya itu kecuali orang-orang yang diberi rezeki qalbun yang salim, hati yang selamat, yang suci, yang bersih, yang kosong dari melihat makhluk dan melihat selain Allah. Dalam pengertian apa? Selama di dalam dirimu itu ada makhluk, kamu itu tidak akan bisa lepas dari riya. Tuh, jadi akhirnya itu yang bisa selamat dari riya itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada makhluk sama sekali. Selama masih ada makhluk, gak bakalan selamat itu. Itu intinya. Ya, itu intinya tuh. Jadi akhirnya kembali kepada wahdaniyat fil af'al sebetulnya itu. Kalau kita ikut tauhid itu ya, itu akhirnya kembali kepada wahdaniyat fil af'al. Coba ujian tauhid, orang yang di dalam dirinya tidak ada selain Allah bakal niron mal. Mau anak ngapain? Ya ngapain niron itu gara-gara apa? Pengen dilihat bagus sama gurunya atau sama teman-temannya begitu. Ya. Nah, wa mustaqriqun daiman fi syuhudi rabbil alamin wa qalilun mahum. Dan tidak akan selamat dari riya kecuali orang-orang yang selamanya melihat kepada Allah, dalam pengertian Allah itu selalu hadir dalam dirinya, dalam pengertian tidak ada satupun selain Allah yang dilihatnya sebagai hakikat selain Allah yang dimasukkan ke dalam hatinya, nggak ada. Wa qalilum mahum, tapi orang yang kayak begini sedikit sekali. Sedikit sekali. Mungkin sealam dunia 100.000 itu udah kebanyakan itu. Ya. Kemudian, nah ini martabat kewalian yang pertama itu. Wa illa faghalibul khalqi innama tubi alaihi idzi sabiyyu yukhlaqu dha'ifal aqli mumtaddal aini lil khalqi katsirat tam. Ini udah kemarin sebetulnya. Ini udah kemarin. Kenapa kita itu kok banyak riya di dalam hati? Karena sedari kecil kita itu sudah disuruh riya. Dari kecil itu
Ada ranking 1, 2, 3 diumumkan. Ini udah disuruh ria dari dulu ini. Ya. Terus kita ngelihat punya kakak, punya adik. Ya punya kakak ini kalau cari muka sama ibu kita jadi baik. Kalau nggak cari muka dimarahin. Wah, ini jadi apa ya? Jadi makhluk itu muntobiat di dalam kalbu dan ini ke bawah sampai kita besar. Nah, akhirnya ria-ria terus. Padahal nanti, ini gampangnya udah selesai. Padahal nanti di akhirat akan dikatakan kepada orang-orang yang ria begini. Ya fajir ya ghadir ya muroi ammas tahyaita idza staroita bi ta'atillahi ta'ala aradul hayatid dunya. Hei yang fajir, hei yang ghadir, hei ahli ria, tidaklah kamu malu tatkala kamu telah membeli kehidupan dunia dengan ketaatan kepada Allah. Ngaji nih, ketaatan sama Allah bukan? Taatan. Yang diinginkan apa? Pengen kepuji aja. Pengen nilai bagus. Padahal nanaonan sih geus kolot kieu hayang kena nilai gede nanaonan. Nanaonan. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan ketaatan, dibeli dengan ngisi ujian. Yang diharapkan apa? Pujian. Kan ngapain? Ya tidak bernilai sama sekali. Makanya nanti di akhirat itu tidak akan diberi pahala. Disuruh datang ke ustadznya tuh, minta sama ustadz kamu. Ustadznya nggak bisa kasih apa-apa, kabur dia itu. Ustadznya juga, saya udah ngasih tahu kamu itu jangan open book. Ini masih open book aja. Ngasih tahu. Wastahza'ta binazarillahi ta'ala wa ta'atihi wa tahabbabda ilal ibadi bitabghidi ilallahi ta'ala wa udah itu selesai kemarin ya. Nah ini lihat ya, wa inna madzalika lillahi wahdah fahuwa al mustahiqu li ayyuk soda wahdah idh huwal musakhiru lil qulubi bil man'i wal sebetulnya yang paling berhak untuk dilihat itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menundukkan kolbu dengan pencegahan dan pemberian. Fala roziqo wala mu'tiya wala dharra wala nafi'a illa huwa azza wa jalla. Tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi, tidak ada yang memberi madarat, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan hakikatnya begitu. Kita tasdik nggak tuh sama perkataan itu? Membenarkan nggak? Ada nggak yang bisa memberi manfaat selain Allah? Nggak ada. Yang bisa memberi madarat selain Allah? Nah, terus ngapain kita pengen kepuji sama tetangga tuh? Lah tetangga itu bisa ngasih manfaat? Nggak bisa. Bisa ngasih madarat? Nggak bisa. Lah terus kenapa kita harus mau dipuji sama tetangga? Berarti waktu kamu mau dipuji sama tetangga itu setengah keimananmu itu lagi hilang tuh. Ya. Makanya itu muroin itu. Muroin. Makanya orang-orang yang selalu hadir Allah di dalam kolbunya tidak akan mau dilihat dan dipuji oleh siapapun. Nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih manfaat. Nah kita makan begitu, kita mentasdik ya. Ada nggak yang bisa ngasih manfaat selain Allah? Nggak. Ada nggak yang bisa ngasih madarat selain Allah? Nggak. Kurang tarawehan yuk. Ante sah, era aku tetangga tuh. Gimana sih ini ceritanya gimana ini? Katanya nggak ada yang bisa ngasih manfaat selain Allah. Katanya nggak ada yang bisa ngasih madarat selain Allah. Lah terus ke masjid gara-gara takut diomongin tetangga. Kamu ini gimana sih? Usah kita kan masyarakat. Ya udah. Ini kita udah kasih tahu, itu adalah muhlikat azam. Dia adalah perkara yang menghapus kebaikan yang paling besar. Ria itu. Ya. Iya, jangankan sholatnya nggak sah. Saya suka begini, kalau kamu ngelihat masjid, itu sholatnya nggak sah, sama kamu itu masih diikutin, itu tanda terbesar kamu masih musyrik itu. Masih ada ria. Coba gini nih. Ini masjid, sholatnya sah sholatnya itu. Taruhlah yang jadi imam itu Habib Umar, gimana nggak sah? Kita itu ke masjid, soalnya malu sama tetangga, ria nggak tuh? Jelas, karena malu sama tetangga. Padahal imamnya sah. Nah ini yang jadi imamnya Persis, Muhammadiyah, udah jelas nggak sah? Kita masih ke masjid, malu sama tetangga, itu udah bukan ria, itu udah musyrik itu mah. Jadi ibadahnya apa? Lagu, bukan lagu, apa ibadahnya itu?
Terus buat siapa? Ibadah buat siapa itu? Kalau yang tadi masih sah kan? Berarti sholatnya masih benar kan? Terus ini kalau misalkan sholatnya udah nggak sah, itu sujudnya ke siapa? Kalau tadi kan sujudnya masih ke Allah. Sholatnya masih ke Allah. Tapi di dalam hatinya malu sama tetangga. Itu ria. Nah kalau nggak sah, itu sujudnya ke siapa? Nah ini udah patokan yang paling ringan ini. Tentang adanya syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yakhlu li tami'in fil khalqi minadh-dhulli wal khaybati aw minal minnati wal muhanati. Fa kaifa yatruku ma indallahi ta'ala bi raja'in kadzibin wa wahmin fasidin qad yusibu wa qad yukhti'u. Nah, kemudian orang yang ria itu adalah orang yang paling pandir. Pandir itu apa? Tolol, bodoh. Ya. Ini orang udah orang yang paling bego tuh orang yang ria udah. Coba kalau kita ibadah baik berupa ibadah atau muamalah, sodako, zakat, jariyah, atau berupa ibadah murni, sholat, baca Quran, taklim, kita itu murni karena Allah. Dapat gak kebaikannya tuh? Dapat, pasti gak? Pasti, bifadlillah kan, dengan janji Allah itu pasti. Sekarang kamu ngaji, atau enggak sodako, atau enggak zakat, atau enggak apa, masih wakaf, pengen dipuji orang lain. Emang pasti orang lain muji? Orang juga cuek kok. Itu kan yang paling sebel aja. Geus ngagolopnya, geus di baju mamantas gitu tah. Datang ke majelis, nu ngadele. Suganda bakal dianggap kasep. Ya, biasa di hati orang tuh nggak ada tinggi-tingginya, itu kan sakit hati. Tatkala kita itu pengen dipuji sama orang, apa bakal orang itu puji sama kita? Belum tentu. Sungguh bodoh orang itu tatkala dia berpaling dari kebaikannya, dari menginginkan kebaikan dari Allah, berpaling kepada kebaikan dari manusia. Udah, kalau kamu misalkan mau ibadah jenisnya apapun yang kamu bisa, baik itu dalam segi muamalah atau dalam segi ibadah, udah niatin aja sama Allah. Percuma itu mau sama makhluk itu. Kita udah baik segimanapun. Nih yang namanya makhluk itu dia orang yang paling gak jelas. Ya. Makhluk itu dia paling gak jelas. Makhluk itu ya bisa ridho sama kamu hari ini, bisa marah sama kamu besok. Dan kita itu membahagiakan makhluk itu patokannya paling gak jelas. Paling gak jelas makhluk itu patokannya itu. Kalau Allah mah dari dulu patokannya apa? Ikhlas aja udah sama Allah. Udah dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad itu. Kamu ibadah yang benar, sholat yang benar. Berubah nggak Allah itu tuntutannya sama kita? Nggak berubah. Manusia mah lain-lain lagi. Ayo nak dipuji kasep tidak ulah laki nah. Datang wa Indra Brugman. Hanap ya langsung udah. Habis udah. Kalelet geus beak. Percuma. Jadi selama ini kemana? Habis sudah. Ya, atau nggak usah gitulah, tungguin. Kemarin 30 tahun deh. Ini kan udah kayak drok-dok. Habis sudah makhluk mah. Ya, percuma kamu itu ngejar ridhonya makhluk, percuma. Nah, Nabi ta'ala ma fi qalbihi min riya'i la taraduhu wa maqtuhu wa dhammuhu wa ahramuhu. Apalagi kalau makhluk ini sampai tahu apa-apa yang ada di dalam kolbu kita. Kalian kan nggak tahu, saya ini ngaji niatnya apa? Nggak tahu kan? Kalau misalkan ria pengen dilihat orang, dan kamu tahu saya ini ria, kelihatan rianya, kamu mau ngaji sama saya nggak? Nggak bakalan mau, cara kayak gitu. Jadi udah masih ria ini tuh ya, di hadapan Allah tuh jelek sekali, di hadapan makhluk pun kalau bisa ngelihat ke dalam kolbu kamu itu pun jelek, kamu pun gak bakalan mau ngaji sama orang itu. Paham? Makanya si ria itu mah hakikat udah jelek. Tapi paling sulit dikeluarin itu. Nah, waman nazara dzalika bi ainil basirati fatarat raghbatuhu fil khalqi wa aqbala ala sidqi fa hadha dawa'un ilmiyun
Nah kalau misalkan dia itu tahu hakikatnya riya seperti itu, maka dia pasti bakal udahlah makhluk mah hilang kan udah makhluk urusan. Itu kalau minta sama Allah itu di akhir permintaan saya kepada Allah itu. Saya itu suka minta ini, wa ghinan amma siwak. Ya Allah berilah kami, ya kami itu sama kalian silai mau aing doakeun. Ya, kami itu kita supaya apa? Ghinan amma siwak. Supaya kaya tidak butuh daripada selain engkau. Dan itu doa bukan doa pada hakikat, karena hakikatnya kita itu memang gak butuh sama siapa-siapa. Coba hakikatnya nih, kita butuh duit gak? Hakikatuhu. Enggak. Kita butuh oksigen gak? Hakikatuhu. Enggak. Ya. Butuh suami gak? Oh. Gak butuh. Hakikatuhu kita tuh gak butuh siapa-siapa selain Allah, hakikatnya itu. Tapi perasaan kita kok banyak kebutuhan selain Allah. Itu kan perasaan kita. Makanya yang saya pinta buat kalian itu apanya? Ahwalnya. Ya Allah berilah kami ahwal ghinan amma siwa. Ahwal tidak butuh kepada selain engkau. Karena kenyataannya memang udah gak butuh selain Allah. Kenyataannya itu udah. Cuman ahwalnya coba kamu tuliskan kebutuhanmu apa saja 3 tahun ke depan. Ya. Banyak. Pada orang yang ya kan? Pada orang yang arif billah coba kebutuhanmu apa? Allah. Selesai. Satu saja kebutuhan kita Allah selesai. Tapi tatkala dia minta kebutuhan, waduh ini anak saya butuhnya A, B, C, D, wow. Itu kalau satu lembar itu kan cuma 25 paragraf ya, cuma 25 garis tuh, gak cukup. Besar kertasnya ya kena itu. Ayo kita doakan siapa yang mau hajatnya dipenuhi, silahkan tuliskan di dalam kertas semua hajat. Nah, itu habis satu lembar itu masih minta, Ustaz ada lagi gak? Orang alim itu cuma satu aja, butuhnya apa? Allah. Selesai. Nah, cuman itu ahwal. Wasamma dawa'un, nah itu apa? Itu obat riya yang sifatnya ilmu. Obat riya yang sifatnya ilmu. Nah ada obat riya yang sifatnya amal. Wasamma dawa'un amaliyun. Wa huwa ayyata'awwada ikhfa'al ibadati ka ikhfa'il fawahish hatta yaqna'a qalbuhu bi ilmillahi ta'ala wa tila'i alaihi wa la tanaza'uhu nafsuhu ila talabi ilmi ghairillahi ta'ala bih. Nah, belajar gimana cara belajar ikhlasnya? Cara belajar ikhlasnya itu begini, usahakan kamu banyak ibadah yang mana enggak ada yang tahu selain Allah. Usahakan itu. Mulai imah sholat duha ke masjid. Sholat duha ke masjid. Ngahaja keluar nate, nungguan batur keluar reka kantor. Makanya mau kena. Ibu ke mana? Aduh iya nya abi pada sholat duha heula. Jadi apa? Usahakan kamu itu banyak ibadah yang orang lain nggak tahu. Pokoknya mah tong loba omong, transfer ke ustad, transfer kayak gitu tah. Kalau mau apal-apal Ustadz buka ATM tuh lupa duit. Gak usah tahu Ustadz itu udah ya. Ayo tak. Pak. Ayo. Ya sih emang lamun Ustadz Nawaroma itu bakal disalamarkan lah. Yo saha yo. Disalamarkan lah. Nah, jangan banyak ngomong udah ya. Pokoknya mah simpan di sini bakso tahu. Ada yang sih gak usah banyak ngomong udah, simpannya di sini bakso tahu. Ya apa tuh? Sate. Udah, simpan aja udah. Itu biasakan seperti apa? Ini kan belajar. Belajar supaya kita apa? Ikhlas. Masuk kamar baca Quran, nggak usah ada yang tahu. Saya itu kayak gitu.
Kalau masuk kamar gak ada yang tahu WA-an. Ayo tuh, udah kan gak ada yang tahu dah. Lah harusnya kayak gitu. Jadi kita itu menyembunyikan ketaatan itu seperti kita menyembunyikan kemaksiatan. Harusnya begitu. Kan malu kan kalau misalkan banyak jamaah ternyata ustadz itu kalah nonton Via Valen, kan malu. So, pernah didinya lihat saya nonton Via Valen? Gak pernah lihat kan? Bukan berarti saya gak pernah nonton. Cuman kalian gak pernah lihat, udah malu atuh. Ya, emang ustadz pernah tolo ngomong matanya oke. Makanya tahu. Gimana sih? Ya. Itu kan suka lewat beranda tuh, suka lewat apa? Tolo balasan pokoknya gitu lah. Bener, mataknya oke, itu udah mual nyaho lah, matak nyaho. Nah, adapun kumaha bisa nyaho lah, tolo ngomong lah, itu namanya. Pokoknya mah gitu makanya tahu Blackpink, tahu Ustad, punten pernah melong, udah mual nyaho. Cuman pernah di depan jamaah gitu. Ya pernah, kenapa? Malu. Di depan jamaah baca Quran. Ya Allah, harusnya begitu. Ya di rumah kayak apa? Kayak melaksanakan maksiat. Gak ada orang yang mau. Gak ada. Nah, gak ada keinginan untuk mengetahui orang lain. Gitu. Sembunyikan itu. Itu harus dicoba. Ini apanya? Belajarnya. Ya, amal tadi kan ilmunya kan. Kita tahu yang bisa ngasih manfaat cuman Allah, yang ngasih manfaat cuman Allah, itu ilmunya. Ini amalnya. Wa yatakallafal ikhfa'a kadzalik. Wa in syaqqa ibtida'an lakin man sawaru alaihi muddatan bitakalluf saqata anhu thaqluhu wa amaddahu Allah taala fihi min fadlihi ma yakunu sababan li raqiyhi. Memang pertama kali itu susah. Ustaz geus amak-amakan ka abi ari gep kana cilok meunang abi. Cilok teh hate teh euy. Dia Ustaz teh jawab, mun nyahoan eta teh abi moal amak-amakan juga gitu. Geus dicarekan eta dicarekan. Kamu ini gimana? Makan cilok. Banyak kamu sok teh sakit hati ka itu. Sakit hati lah. Ustaz teh nyahoan. Eta cilok teh abi teh tah. Mun Ustaz nyahoan moal amak. Berat pertamanya itu. Berat. Singkat selok. Doakan. Mudah-mudahan Ustaz singkat selok. Pertamanya itu. Cuman kesana-kesana orang biasa. Cara ya. Di Allah ya. Di Allah ya janganlah lulus ya. Begitu. Nanti lama-kelamaan akan mudah di dalam mengerjakannya itu. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim faminal abdi al mujahadatu wa qur'u babil karim wa minallahi ta'ala al hidayatu wal fathu innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Maka hamba itu tugasnya apa? Bersungguh-sungguh. Adapun nanti ada ikhlasnya atau tidak, itu mah urusan siapa? Urusan Allah. Udah kita mau bersungguh-sungguhnya aja. Begitu. Wa in taqwa hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajron azima. Nah coba sekarang begini, ikhlasnya belum datang, tapi pengen ikhlasnya udah ada, pahala gak tuh? Pahala. Riaknya belum hilang, tapi dia sudah berusaha untuk menghilangkan riak, pahala gak tuh? Pahala juga. Allah mah gak bakalan menyia-nyiakan gitu. Ya. Mudah-mudahan orang sadayana bersih tina riak. Nah eta riak tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi selesai. Oke, halaman 86 khotimatun begitu, khotimatun fil ikhlas, penutup pembahasan tentang ikhlas. Apa terusan? Mangga Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita termasuk orang yang cerdas. Beramal itu imma setelah ada ikhlas baru beramal. Karena kalau nggak ada ikhlasnya percuma. Ya,
Jadi nunggu ikhlas dulu baru beramal. Atau amal itu dijadikan latihan buat ikhlas. Enggak gini, udahlah beramal aja lah, ikhlas bagaimana nanti. Itu masih bodoh tuh. Paham? Jadi imma dia tunggu dulu sampai ada ikhlasnya, atau dia pakai amal itu untuk belajar ikhlas. Paham ya? Kalau misalkan udah yang penting beramal dulu, ikhlas bagaimana nanti. Oh, orang kurang cerdas itu. Tidak tahqiq di dalam amal. Ada pertanyaan? Cung? Gak ada? Selesai? Mudah-mudahan orang sadaya dihampunkan ku Allah Subhanahu wa taala, mugi majlis jantan kafarat kana kalapatan orang sadayana ugi jantan wasilah kepala orang sareng solehin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana